Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wali Hasan dari kelas 10 MIPA 6 akan menjelaskan tentang interaksi antar pelaku ekonomi. Dalam sebuah perekonomian, kamu pasti mengenal istilah konsumen dan produsen. Orang yang menggunakan suatu barang atau jasa dan yang menyediakan barang atau jasa. Mereka kita sebut sebagai pelaku ekonomi, yaitu orang atau lembaga pemerintahan yang melakukan kegiatan ekonomi. Di dalam ekonomi yang lebih luas, pelaku kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas konsumen dan produsen atau penjual dan pembeli saja, tetapi lebih dari itu, termasuk pemerintah dan masyarakat luar negeri. Secara sederhana, kita bisa dapatkan pengertian dari rumah tangga konsumen atau RTK sebagai pelaku kegiatan konsumsi, rumah tangga produsen atau RTP sebagai pelaku kegiatan produksi, rumah tangga negara atau RTN sebagai pengambil kebijakan kepemerintahan, dan rumah tangga masyarakat luar negeri atau RTMLN sebagai pelaku kegiatan ekspor impor. Dan bisa dilihat, ini adalah gambar siklus arus barang dalam circular flow diagram. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang dua sektor RTK dan RTP. Sektor RTK membeli barang jasa dari sektor RTP. Di sisi lain, RTP akan menerima uang dari RTK. Artinya, di sini RTK berperan sebagai pembeli barang atau jasa dan RTP penjual. Pada arus ini, RTP menetapkan harga produknya berdasarkan biaya tenaga kerja dan kemampuan yang dimilikinya. Sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan RTK dan penawaran RTP. Transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang atau pasar output. Tentunya untuk mendapatkan barang dan jasa, RTK butuh pemasukan dong. Nah, pendapatan yang didapat RTK ini diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dia punya. Sektor RTK menawarkan faktor produksi kepada sektor RTP. Sebagai gantinya, RTP akan memberikan balas jasa. Artinya di sini RTK berperan sebagai pemilik faktor produksi dan RTP pengguna faktor produksi. Transaksinya dilakukan di pasar faktor produksi atau pasar input. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tiga sektor, RTK, RTP, dan RTN. RTN mendapat penghasilan dari pajak untuk menggunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat. Selain itu, negara juga harus membelanjakan anggaran belanja negara seperti membayar faktor produksi, memberi subsidi ke RTK dan RTP, memberi fasilitas untuk penyelenggara negara, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan. Negara juga berperan dalam menyediakan fasilitas ekonomi seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, dan sebagainya yang bertujuan untuk memudahkan berlangsungnya kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan 4 sektor, RTK, RTP, RTN, dan RTMLN. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh RTMLN adalah mengekspor barang dan jasa. Contohnya, Thailand yang mengekspor beras, ubi kayu, atau barang lainnya ke Indonesia, atau Korea dan Cina yang mengekspor barang elektronik ke negara lain. Selain melakukan ekspor, masyarakat luar negeri juga akan melakukan impor barang dan jasa. Tujuannya untuk memenuhi pasukan kebutuhan negara tersebut. Kemudian RTMLN juga akan melakukan ekspor dan impor faktor produksi. Bedanya apa dengan barang dan jasa? Nah, kalau faktor produksi ini contohnya seperti tenaga kerja dan penanaman modal atau investasi. Oke, itulah penjelasan mengenai pelaku kegiatan ekonomi, serta bagaimana arus uang dan barang dalam perekonomian atau circular flow diagram. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.